Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman bersama saya di Happy Prastio, channel kesayangan kita, Wakasio Indonesia. Oke teman-teman, pada kesempatan saya pada hari ini gitu ya, di video ini mau saya share atau saya berikan informasi mengenai STG ya, Tokutai Gino atau SSW Specific Skill Worker. Bagi teman-teman yang mau mengikuti jalur ini, itu gimana sih alur atau prosesnya? Oke, yang pertama adalah perlu kita ketahui namanya aja pekerja dengan keterampilan khusus ya. Berarti teman-teman harus memiliki dua persyaratan ini dulu gitu ya. Yang pertama adalah harus ada JFT Basic A2 atau level bahasa Jepang setara N4 gitu ya. Kemudian sama skill sertifikat. Nah, skill sertifikat ini teman-teman bisa pilih bidangnya di bidang yang teman-teman ingin masuki gitu. Ada pertanian, kaigo atau perawat, perikanan, kemudian pengolahan makanan gitu. Pengolahan makanan juga ada yang industri, ada yang di restoran gitu ya, yang food service. Nah, tinggal disesuaikan. Nah, teman-teman bisa dapat itu dari mana? Buka aja di web Prometric ya. Di situ nanti teman-teman bisa mendapatkan informasinya mengenai jadwal tesnya, materi tesnya seperti apa, itu bisa dilihat di situ. Baik yang bahasa Jepangnya maupun yang skill sertifikatnya. Oke. Kemudian kalau teman-teman sudah punya dua persyaratan ini, oh ya, sebelum itu jadi Tokutai Gino ini ada dua kandidat ya yang bisa ikut. Yang pertama yaitu dari ex Jepang ya, yang pertama itu dari ex Jepang yang dia sudah memiliki Semmongkyo, atau dari newcomer teman-teman. Newcomer itu pendatang baru. Jadi kalian yang belum pernah ke Jepang gitu bisa langsung mengikuti program ini tanpa kalian mengikuti proses pemagangan dulu. Yang penting punya dua persyaratan itu tadi. Nah, setelah teman-teman sudah punya, teman-teman bisa cari-cari deh lowongan-lowongan ya. Saran saya tadi sertifikat yang sudah dimiliki itu wajib di scan ya teman-teman semua. Jika teman-teman sudah memiliki scannya, kemudian scan juga KTP, KK, akte, ijazah, itu semua di scan. Nah, simpan di HP gitu. Jadi ketika dibutuhkan langsung bisa dikirimkan. Dan mulai sekarang silahkan bisa membuat CV atau Rirekiso secara keseluruhan yang lengkap gitu ya. Dibuat selengkap mungkin, semenarik mungkin, supaya pihak perusahaan itu sudah bisa baca dengan mudah. Jadi ketika dibutuhkan langsung bisa dikirim dan terbaca oleh pihak pihak perusahaan yang mencari para calon pekerja gitu ya. Kemudian teman-teman nanti akan mengikuti tahapan interview ya. Jadi langsung teman-teman bisa mengikuti interview. Nah, interviewnya ini bisa online maupun offline gitu ya, tergantung dari pihak Tokushima Yankikang ini sistemnya seperti apa. Kalau sudah interview langsung ada pengumuman antara lolos atau gagal ya. Kalau teman-teman lolos, biasanya nanti langsung medical check up. Nah, medical check up ini sudah ada formatnya di dokumen audit ya 1.3. Nah, di situ nanti format yang sudah ada di situ. Jadi bukan teman-teman, wah ini medikalnya terserah bebas, enggak. Jadi ada formatnya sendiri. Teman-teman tinggal mendatangi rumah sakit atau klinik ya, bebas ditunjukin atau disodorin formulirnya tersebut. Saya mau pemeriksaan ini gitu. Kalau klinik, rumah sakit pasti tahu bisa atau tidak gitu. Jadi mohon nanti diisi dengan format yang sesuai ya. Di situ diisi nama, tempat tanggal lahir, pemeriksaannya apa saja, sudah ada item-item di situ. Ditambah lagi pastinya nanti dari klinik atau rumah sakit memberikan data hasil pemeriksaan. Nah, semua itu jika sudah medical hasilnya fit, di scan teman-teman. Setelah di scan dikirimkan ke pihak perusahaan ya. Setelah di scan dikirimkan ke pihak perusahaan. Setelah oke, teman-teman langsunglah urus paspor. Kalau yang sudah ada paspornya berarti dilihat masa berlakunya masih ada tidak. Yang belum punya berarti segera pembuatan paspor. Setelah buat paspor di scan. Nah, sambil proses medical dan paspor ini, perusahaan biasanya nanti sudah mempersiapkan untuk kontrak kerja teman-teman. Nah, setelah kontrak kerja ini jadi, draftnya akan dikirim kepada teman-teman by email atau melalui lembaga terkait.
Nah, setelah diterima, teman-teman lihat, baca, jika memang sudah sesuai, tanda tangan ya. Tanda tangan, jangan lupa biasanya nanti dari pihak perusahaan sudah memberikan tanda mana saja yang perlu ditandatanganin. Jangan sampai salah, jangan sampai ada yang ketinggalan tanda tangan ini. Kemudian setelah oke, tadi hasil medical check up yang asli dan kontrak kerja yang sudah ditandatangani, ini semuanya dikirim ke Jepang asli ya. File aslinya kita kirim ke Jepang. Kalau yang cepat bisa pakai DHL, kalau yang biasa saja mungkin bisa pakai pos ya, pakai IMS. Nah, setelah dokumen ini dikirim, nah kalau paspor ini jangan dikirim ya, paspor ini cukup di-scan saja, nanti kirimkan bentuk filenya saja karena pihak sana hanya membutuhkan nomor paspornya. Kemudian setelah diterima oleh pihak Jepang, perusahaan, mereka akan mengurus COE, Certificate of Eligibility. Nah, Certificate of Eligibility ini berdasarkan pengalaman saya sih paling cepat ya, paling cepat itu rata-rata di kisaran 2 bulan teman-teman. 2 bulan, umumnya normalnya itu sekitar 3 bulanan, 4 bulanan gitu ya. Jadi teman-teman sabar nunggu sambil terus ditingkatkan kemampuan bahasa Jepangnya. Nah, setelah COE ini selesai turun, diterima, biasanya kita akan dikabari dan diberikan scan-nya. Nah, setelah scan-nya kita dapat, kita barulah mulai proses untuk pengurusan EKTKLN teman-teman. Nah, di mana teman-teman nanti bisa mengaksesnya di Google gitu ya. Diketik di situ Syscode KTKLN. Nah, di situ teman-teman nanti cari yang SSW atau PMI Mandiri untuk yang ke Jepang. Klik di situ, persyaratannya nanti muncul. Nah, teman-teman udah mempersiapkan dokumen-dokumennya, kontrak kerja, hasil medical check up, kemudian COE ya, scan. Nah, itu nanti dimasukkan semua data-data tersebut ke sistem ya, karena nanti di situ akan banyak sekali yang perlu diupload. Nah, setelah sudah semua, teman-teman nanti akan membayar asuransi ya, BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di situ akan dihitung dari nilai kontrak teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman masukkan saja data yang ada di situ sesuai yang ada di kontrak teman-teman ya. Masukkan saja, nanti nominalnya akan keluar. Nah, dari nominal itu akan keluar, baru teman-teman nanti akan membayar ya. Membayarnya kalau bisa ke counter BPJS langsung yang ada di BP2MI di daerah teman masing-masing. Bisa juga nanti pembayaran melalui Indomart, Alfamart, atau melalui transfer bank, itu bisa semuanya. Nah, bagi teman-teman yang bingung nih, kadang-kadang buka sistem, waduh gimana nih, susah lah, ada yang nggak paham gitu ya, nggak usah khawatir teman-teman. Pokoknya kalau dokumennya semuanya sudah lengkap, bawa saja langsung ke BP2MI di daerah terdekat dengan teman-temannya. Itu ada banyak. Kalau daerah saya ini, saya ada di Batang, itu di Kendal ada, di Semarang ada ya. Itu biasanya di setiap daerah ada. Jadi teman-teman silahkan cari aja informasi kantor BP2MI terdekat dengan wilayah teman-temannya di Google. Nah, di situ nanti dari petugas bisa membantu untuk teman-teman mendaftarkan secara online. Itu yang penting data-data teman-teman lengkap dulu. Setelah oke, teman-teman sudah melakukan pembayaran, nanti ada validasi data ya. Jadi data dokumen asli mungkin akan dicek sama petugas ya. Jika sudah sesuai semua, teman-teman nanti akan mengikuti semacam pembekalan ya. Jadi pembekalan dulu dari BP2MI mengenai ya akan diinformasikan ya mengenai mungkin kondisi di sana, kalau ada masalah larinya kemana, di situ akan diinformasikan semua. Nah, setelah selesai nggak lama kok, paling lama-lamanya mungkin sekitar 1 jaman lah ya, sekitar 1 jam selesai, teman-teman akan mendapatkan EID namanya. Jadi ID dari kartu tenaga kerja. EID ini sebagai dasar untuk teman-teman syarat pengajuan visa untuk Tokutei Gino atau SSB. Nah, kalau visa jelas ya, nanti persyaratannya kan paspor asli, COE asli. Nah, nanti teman-teman dapat EID ini yang KTKLN ini ya, dapat. Nah, itu dilampirkan semua. Kalau saat ini masih membutuhkan IRFS namanya, itu dilampirkan, fotokopi KTP, fotokopi COE itu juga dilampirkan. Nah, di Jakarta itu melalui VFS Global namanya. Nah, di situ biayanya sekitar 640 kalau nggak salah ya, sekitar 640-an itu pembuatan visa.
proses itu 5 hari kerja jadi. Jadi kalau KTKLN itu taruh 1 hari kerja, 1 hari jadi, visanya ini sekitar 5 harian. Jadi teman-teman bisa bisa prediksi gitu. Nah, nanti waktu pemberangkatannya, penerbangannya kapan? Biasanya nanti akan dikonfirmasi oleh pihak perusahaan terbangnya kapan. Kalau bisa jangan sampai mepet-mepet ya, karena ngeri banget. Nah, setelah visa selesai jadi, barulah dilaporkan kembali ke pihak perusahaan bahwasanya sudah visa selesai. Dan jangan lupa teman-teman juga masuk lagi di sistem Syscode KTKLN untuk dilaporkan untuk mengupload visanya tadi sudah selesai, untuk bisa diterbitkan nanti KTKLN-nya. Dan jangan lupa sebagai PMI, teman-teman juga setelah sampai Jepang harus memberikan pelaporan gitu ya, bahwasanya teman-teman sudah ditempatkan ya, atau sudah bekerja di sana. Status teman-teman adalah PMI mandiri ya, atau peserta migran Indonesia mandiri. Jadi seluruh pengurusannya secara mandiri, dan jika terjadi masalah apa-apa di sana, teman-teman bertanggung jawab terhadap pribadinya masing-masing, nah melalui BP2MI. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, itu yang bisa saya informasikan mengenai alur proses Tokutai Gino atau SSW ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang masih bingung-bingung ya, bisa silakan tanya di kolom komentar, mohon masukannya juga gitu ya. Salam magang, salam kerja ke Jepang. Saya Dwi Happy Prasetyo undur diri. Terima kasih telah menyaksikan. Tetap semangat.